pecinta tumbuhan. Di video kali ini bersama saya Okta Pujaryani, absen 29 dari kelas 12-3 bersama dengan partner saya Asa Kirina Cempaka, absen 12 dari kelas 12-3. Happy for watching. Kami akan mengajak kalian hari ini mendalami dunia jaringan tumbuhan pembuluh darah, khususnya pada xilem dan phloem. Jaringan pembuluh darah xilem dan phloem merupakan jalur kehidupan tumbuhan yang bertugas mengangkut unsur hara air dan senyawa organik ke seluruh struktur tumbuhan. Vascular bundle telah ada selama ratusan juta tahun dan merupakan inovasi kunci dalam evolusi tumbuhan yang memungkinkan tumbuhan tumbuh lebih tinggi dan beradaptasi dengan berbagai lingkungan. Sebelum kita mendalami, mari kita telusuri bagaimana jaringan vital ini berkembang. Jaringan pembuluh darah berasal dari sel aristomatik, khususnya di meristem apikal dan meristem lateral seperti kamium pembuluh. Sekarang mari kita bahas jaringan xilem. Pemahaman tentang xilem adalah kunci untuk memahami bagaimana tumbuhan tumbuh, berkembang, dan beradaptasi dengan lingkungannya, mulai dari pohon yang menjulang tinggi hingga rumah liar yang halus. Jaringan xilem adalah bagian penting dari dunia botani. Sel xilem dalam ikatan pembuluh seperti sistem perpipaan tumbuhan bertanggung jawab untuk mengangkut air dan mineral terlarut dari akar ke seluruh tumbuhan. Air dapat bergerak dengan kecepatan luar biasa, terkadang melebihi 100 meter per jam di pohon-pohon. Di pohon-pohon tinggi menjadikannya salah satu elevator tercepat di bumi. Xilem terdiri dari beberapa sel kunci jenis termasuk trakeid, elemen pembuluh, parenkim xilem, dan serat xilem. Trakea adalah sel panjang meruncing membentuk sebagian besar xilem di sebagian besar tumbuhan berpembuluh. Mereka memiliki dinding tebal dan lubang kecil yang tumpang tindih. Sel-sel ini sangat terspesialisasi untuk transportasi air dan memberikan dukungan struktural pada elemen pembuluh tanaman. Di sisi lain, sel ini tebal dan lebih pendek dengan dinding ujung berlubang. Perforasi ini disebut pelat perforasi pembuluh, memungkinkan aliran air yang lebih efisien antar sel elemen pembuluh, merupakan karakteristik angiospermia atau tanaman berbunga. Sel parenkim xilem berhubungan dengan xilem dan seringkali ditemukan di selingi di antara trakeid dan elemen pembuluh. Tidak seperti trakeid dan elemen pembuluh, sel parenkim xilem mempertahankan intinya dan terlibat dalam berbagai fungsi metabolisme, termasuk penyimpanan dan perbaikan. Serat xilem adalah sel berdinding tebal panjang yang memberikan dukungan struktural pada tanaman. Biasanya ditemukan di samping trakeid dan elemen pembuluh serat ini menambah kekuatan pada xilem tanaman, membantunya menahan tekanan mekanis berbagai komponen. Xilem ini bekerja secara sinergi untuk mengangkut air dan mineral terlarut secara efisien ke seluruh tanaman. Xilem pada tanaman biasanya terletak di tengah batang dan akar. Air dan mineral diangkut melalui pembuluh xilem karena mekanisme transpirasi dan tegangan kohesi. Pada beberapa tumbuhan seperti bambu, ikatan pembuluh sangat besar dan efisien. Bambu dapat mengangkut air dan nutrisi dengan kecepatan yang menakjubkan, sehingga membantunya tumbuh dengan cepat, kadang-kadang hingga 1 meter per hari. Sel-sel xilem mempunyai dinding yang tebal, diperkuat dengan lignin, menjadikannya kuat dan kaku. Di beberapa pohon seperti sequoia raksasa, xilem bisa sangat kokoh sehingga memberikan ketahanan alami terhadap pembusukan sehingga memungkinkan pohon-pohon ini hidup selama ribuan tahun. Mari kita beralih ke jaringan phloem, salah satu pahlawan tanpa tanda jasa. Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana tanaman mengangkut nutrisi penting yang mereka hasilkan melalui fotosintesis ke berbagai bagian tubuh mereka? Itu semua berkat jaringan phloem yang luar biasa.
Dalam video ini kita akan mengeksplorasi fungsi struktur dan cara luar biasa yang menopang kehidupan di dalamnya. Di dunia tumbuhan, floem bertanggung jawab untuk mengangkut senyawa organik, terutama gula dari daun, ke bagian lain tanaman. Sedangkan sel xilem biasanya mati pada saat matang. Sel floem dalam ikatan pembuluh tetap hidup dan mempertahankan aktivitas metabolismenya untuk mendukung pergerakan gula di seluruh tanaman. Mirip dengan sistem transportasi hidup, floem terdiri dari unsur-unsur tabung ayakan, sel-sel pendamping parenkim, floem, dan serat-serat floem. Unsur-unsur tabung ayakan adalah sel-sel fungsional utama floem, yaitu sel-sel seperti tabung memanjang yang membentuk tempat untuk mengangkut gula dan senyawa organik lainnya ke seluruh floem. Tanaman sel-sel ini memiliki plat saringan khusus dengan perforasi yang memungkinkan pergerakan nutrisi antar sel. Sel-sel pendamping berhubungan erat dengan elemen tabung saringan dan memainkan peran penting dalam mendukung aktivitas metabolisme mereka. Mereka menjaga inti sel dan bertanggung jawab untuk menyediakan energi dan nutrisi untuk elemen tabung saringan, memastikan transportasi gula yang efisien. Sel parenkim floem tersebar ke seluruh jaringan floem dan melakukan berbagai fungsi. Sel-sel ini menyimpan pati dan zat lain berpartisipasi dalam proses metabolisme dan membantu menjaga integritas floem. Serat floem adalah sel panjang ramping yang memberikan dukungan struktural untuk jaringan floem dindingnya yang kuat, meningkatkan stabilitas keseluruhan floem dan membantu menahan tekanan mekanis. Berbagai komponen floem ini bekerja secara harmonis untuk mengangkut gula dan senyawa organik lainnya secara efisien ke seluruh tanaman. Fungsi floem melalui semua proses yang disebut translokasi, di mana gula secara aktif berada dari sumber ke jaringan zinc. Hal ini terjadi berkat mekanisme aliran tekanan dengan sel pendamping yang mendukung fungsi metabolisme elemen tabung saringan. Sekarang, mari kita selidiki perbedaan antara aliran floem dan xilem. Kedua jaringan ini sangat penting untuk kelangsungan hidup tanaman. Floem dan xilem adalah jaringan khusus yang ditemukan pada tanaman yang bertanggung jawab untuk transportasi zat-zat penting. Menganggapnya sebagai sistem peredaran darah tanaman, tapi inilah maksudnya mereka memiliki peran yang berbeda. Xilem seperti jalan raya utama bagi air, terutama mengangkut air dan mineral dari akar ke seluruh tanaman. Jaringan ini terdiri dari sel-sel mati dengan dinding lignin yang menciptakan struktur yang kokoh dan kaku. Di sisi lain, fitur struktural ini membantu mendukung floem memindahkan makanan. Ia mengangkut produk fotosintesis seperti gula dan senyawa organik lainnya dari daun di mana mereka diproduksi ke bagian lain tanaman untuk penyimpanan pertumbuhan atau energi. Salah satu perbedaan utama antara floem dan xilem terletak pada jenis sel penyusunnya. Sel xilem sebagian besar mati pada saat dewasa, membentuk tabung berongga panjang. Sementara sel floem masih hidup dan terlibat aktif dalam proses transportasi. Perbedaan lain yang signifikan adalah arah transportasi. Xilem terutama mengangkut air dan mineral ke atas dari akar ke daun sehingga alirannya satu arah. Sedangkan floem mengangkut senyawa organik dua arah ke atas dan ke bawah tumbuhan. Jadi, bagaimana perbedaan-perbedaan ini berdampak pada pertumbuhan tanaman? Peran xilem dalam transportasi air sangat penting untuk menjaga turbiditas dan mendukung struktur tanaman. Sedangkan transportasi gula dan nutrisi oleh floem sangat penting untuk reproduksi pertumbuhan dan produksi energi. Kesimpulannya, floem dan xilem seperti duo dinamis pembuluh darah tanaman. Sistem bekerja sama untuk memastikan kelangsungan hidup dan pertumbuhan. Sementara xilem berfokus pada transportasi air
dan mineral, lalu telah menjaga distribusi makanan pada tanaman. Jaringan pembuluh darah tanaman disusun ikatan pembuluh yang bervariasi. Susunannya antara monokotil dan dikotil. Misalnya pada tumbuhan monokotil seperti rumput tersebar di seluruh batang, sedangkan pada dikotil seperti pohon mereka tersusun dalam cincin. Ditambah lagi, ikatan pembuluh sangat penting untuk pertumbuhan primer dan sekunder pada tanaman. Pertumbuhan primer bertanggung jawab atas pertumbuhan awal panjang tanaman, sedangkan pertumbuhan sekunder terutama didorong oleh peningkatan kamium pembuluh darah lingkar tanaman. Perlu diingat bahwa struktur dan aktivitas silang dapat berbeda-beda antara spesies tanaman. Misalnya kalau tidak meragas, aktivitas pembuluh berubah sesuai musim. Selama musim dingin, silang mungkin melambat untuk menghemat air, sementara di musim semi ia berputar naik untuk mengangkut air yang dibutuhkan sampai pertumbuhan daun baru. Terlebih lagi, beberapa tanaman hidung telah mengembangkan ikatan pembuluh darah khusus yang memungkinkannya menyimpan air secara efisien. Adaptasi ini membantu mereka bertahan hidup di lingkungan yang kekurangan air, dan itulah komprehensif tentang jaringan pembuluh darah tanaman dari perkembangan hingga komponen-komponennya berfungsi dan mendukung kehidupan tanaman. Jadi, lain kali Anda mengagumi tanaman yang indah atau pohon yang menjulang tinggi, ingatlah bahwa di permukaan terdapat jaringan kompleks floem dan xilem yang bekerja keras menjaga tanaman tetap sehat dan tumbuh subur. Anak kecil ketawa cekikikan Karena dia menonton Ninja Hattori. Terima kasih kami ucapkan karena telah membuat materi menanti